Shalom adik-adik, minggu ini kita akan memuji nama Tuhan lagi. Tapi sebelum itu kita saat teduh sejenak dulu ya adik-adik. Ambil sikap berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Adik-adik, tahu nggak, kasih Tuhan itu lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Intinya kasih Tuhan itu lebih dahsyat bagi kita semua. Kita akan mengangkat satu pujian, kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Lebih indah dari pelangi. dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita mendengarkan hukum Taurat yang diambil dari Tita pertama sampai dengan Tita yang ke-10. Tita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tita yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tita yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang kudus itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita yang kelima, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Tita yang keenam, jangan engkau membunuh. Tita yang ketujuh, jangan engkau berzina. Tita yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Tita yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Tita yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala miliknya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Adik-adik, seminggu ini kita pasti suka melawan orang tua, kita masih suka berdosa, kita suka membantah dari omongan kakak-kakak kita. Nah, maka dari itu kita akan pengakuan dosa, kita bangkit berdiri, kita akan mengangkat satu pujian, Kasih Yesus. Gak ada lagi yang bercanda ya adik-adik, semuanya sikap berdoa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini yang diambil dari Lukas 12 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Baiklah adik-adik, kita ulangin sekali lagi. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, semuanya bangkit berdiri lagi yuk. Kita akan pengakuan iman rasuli, kita akan mengangkat satu pujian, Goyau Tuhan Marhite Hatami. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari adik-adik sekalian kita mendengarkan warta sekolah minggu kita. Shalom, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu tanggal 25 April 2021. Yang pertama adalah tema ibadah minggu kita adalah Yesus tetap mengasihi aku. Yang kedua, pembawa firman Tuhan hari ini dibawakan oleh Amang Sintua H.S. Sibagariang.
ketiga, kami guru sekolah minggu meminta dan memohon kepada orang tua agar anak-anak sekolah minggu ketika ibadah virtual memakai pakaian rapi sesuai dengan ibadah di gereja walaupun di rumah. Terima kasih. Keempat, persembahan sekolah minggu diminta kepada orang tua agar diberikan persembahan anak sekolah minggu ke Sintualunggu masing-masing, atau bisa dititipkan oleh kakak sekolah minggu di gereja, atau bisa juga ditransfer melalui aplikasi GoPay dan atau OVO yang ada nomornya di bawah ini. Kelima, segenap guru sekolah minggu dan seksi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun pada tanggal 25 April 2021 sampai 1 Mei 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian warta sekolah minggu ini. Kiranya kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus, diberikan kesehatan, sukacita, dan juga bersyukur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik siapkan Alkitabnya ya, jangan lupa. Lalu siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu ini yang diambil dari Yohanes 21, diawali dengan ayat 1 sampai dengan ayat 14. Mari adik-adik sekalian, Amang bacakan kepada kita semua. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Nabedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka mendebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah
beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu?" Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, nanti kakak-kakak kalian guru-guru sekolah minggu akan menjelaskan yang lebih jelas untuk semua kelas ataupun semua horong. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Kau telah membukakan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, terlebih-lebih anak-anak-Mu di rumah pada saat ini yang siap mendengarkan segala pesan dan apa yang diutarakan dalam firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan, guru-guru sekolah minggu akan memberikan yang lebih jelas supaya semua anak-anak-Mu dapat mengerti dan dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Sertai semua anak-anak dalam keadaan sehat dan bersyukur di hadapan-Mu, mengucapkan segala pemberian-Mu kepada mereka agar mereka juga jadikan anak-anak yang baik di tengah-tengah keluarga, baik juga di tengah-tengah gereja-Mu ini. Bapa di sorga, ampuni segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan yang terbaik. Adik-adik tahu kan, mengumpulkan persembahannya bisa melalui via GoPay maupun OVO, atau bisa mengirimkan langsung ke ketua lunggu masing-masing. Sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian, Kasihnya Seperti Sungai. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan
Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik sekalian. Selamat menunaikan kegiatan sehari-hari. Tuhan memberkati.